warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sofia Arafa. Kali ini saya akan membahas materi prosedur pencatatan surat dan dokumen. Nah, dalam materi kali ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah surat masuk dan keluar, yang kedua jenis dan fungsi surat, yang ketiga bagian-bagian surat, dan yang keempat adalah prosedur pencatatan surat. Surat, apakah surat itu? Pasti kalian semua yang nonton video ini udah pernah buat surat. Menurut The Line Gang, surat disebut dengan warkat. Warkat merupakan setiap catatan tertulis atau bergambar yang memuat suatu peristiwa atau hal yang digunakan untuk membantu ingatan seseorang. Yang kedua, menurut Dr. Andes Thomas Wijasa Brata Wijaya MBA. Menurut beliau, surat disebut dengan korespondensi, yang merupakan sarana komunikasi tertulis yang sesuai dengan fungsi serta tujuan yang hendak dicapai. Kemudian ada menurut Sika Mutiara Silmi. Menurut beliau, surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli, dapat kita simpulkan bahwa surat adalah sebuah sarana komunikasi tertulis yang memuat informasi tertentu dan dikirimkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dan bisa kalian lihat di sini ada contoh surat tidak resmi atau surat pribadi. Dan yang sebelah sini adalah contoh surat resmi. Maaf ya, potong. Selanjutnya adalah pengertian surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari seseorang atau dari organisasi lainnya. Sedangkan surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk dikirimkan baik itu kepada pihak perseorangan maupun organisasi juga. Contoh surat masuk, misalkan saya dari PT Manajemen, kemudian saya mendapat surat dari PT Perkantoran, itu artinya surat masuk buat perusahaan saya. Sedangkan contoh surat keluar apabila saya ingin membalas apa yang telah dikirimkan oleh PT Perkantoran, itu adalah surat yang dikeluarkan untuk perusahaan perkantoran. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi surat. Fungsi yang pertama adalah sebagai bahan pembuktian. Bahan pembuktian di sini surat dijadikan sebagai bukti tertulis jika terjadi perselisihan antar organisasi. Nah, yang lebih dekat dengan kita saja, bahan pembuktian. Misalkan kalau kita sakit ataupun kita dari dokter, itu kan ada surat keterangan kita sakit apa. Terus surat keterangan sakit juga bisa kita gunakan untuk izin buat tidak masuk ke sekolah. Itu sebagai bahan pembuktian. Yang kedua adalah bukti historis. Surat dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mengetahui aktivitas organisasi di masa yang lalu. Contohnya, kalau suatu organisasi ingin melaksanakan sebuah event atau acara, mereka membutuhkan surat pengantar di mana biasanya tertulis apa yang tengah atau apa yang akan mereka lakukan sehingga ada bukti kalau mereka akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga sebagai pedoman. Sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu tugas. Contohnya, misalkan kalau mau ulangan tengah semester, biasanya dari sekolah itu kita dapat surat yang isinya kapan UTS itu dilaksanakan, terus mata pelajaran apa yang akan diujikan, bahkan ada yang menyebutkan ruangan mana tempat ujian terlaksana. Nah, sebagai pedoman. Yang keempat adalah sebagai sarana promosi. Surat dapat dijadikan sebagai sarana promosi bagi kantor atau sebuah perusahaan pengirim surat kepada penerima surat. Misalkan dari segi kop suratnya, itu kan bisa memberikan promosi untuk perusahaan lain untuk memperkenalkan perusahaan kita, seperti itu. Terus yang kelima adalah sarana komunikasi. Ini sudah jelas banget ya. Saya tadi jelaskan, fungsi dasar surat adalah sebagai sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi tertentu dari suatu pihak ke pihak lain. Dan yang terakhir adalah bahan pengingat. Surat dapat dijadikan sebagai bahan pengingat untuk hal-hal yang telah disepakati atau disetujui bersama. Contohnya ini misalkan kita itu udah ada kerjasama dengan perusahaan lain. Biasanya kita tuh dalam selembar kertas yang kita jadikan sebagai surat perjanjian atau surat kerjasama. Selanjutnya adalah jenis-jenis surat. Berdasarkan isinya ada surat pribadi, surat resmi, surat sosial, surat niaga, dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang tidak semua orang boleh tahu ya, hanya dari pihak pengirim dan pihak penerima.
Surat resmi biasanya surat yang berasal dari organisasi atau perusahaan, biasanya ada kop suratnya. Surat sosial berisikan tentang hal-hal yang berbau sosial, surat niaga tentang dagang, penawaran, surat dinas, ya surat tentang dinas. Kemudian yang kedua berdasarkan keamanan, terdiri surat sangat rahasia, surat biasa, dan surat konfidensial. Surat rahasia. Surat sangat rahasia biasanya itu surat yang berisikan tentang keamanan suatu negara. Biasanya ada kodenya SRHS gitu. Kalau surat rahasia biasanya kayak yang ujian nasional, surat rahasia. Kalau surat biasa yang tidak perlu terlalu pengamanan yang berlebihan. Kalau surat konfidensial biasanya surat yang ditujukan untuk beberapa pejabat tertentu saja. Yang ketiga adalah berdasarkan urgensi penyelesaian. Yang pertama adalah surat segera, surat sangat segera. Surat sangat segera di sini artinya surat itu sangat membutuhkan balasan sangat sesegera mungkin. Balasan surat itu tuh menjadi prioritas utama. Kemudian ada surat segera. Surat segera memang sangat membutuhkan segera balasan, cuman tidak selalu dijadikan prioritas utama. Kalau surat biasa, surat yang tidak perlu mendapatkan balasan segera, biasanya kayak surat undangan. Yang keempat adalah surat berdasarkan maksud dan tujuan. Ada surat pemberitahuan atau surat perintah, surat pemerintahan atau permohonan, surat panggilan itu kayak surat panggilan kerja gitu ya, surat penawaran, surat perjanjian, surat keputusan, surat laporan, dan surat pengantar. Dan surat-surat lainnya yang memang ditujukan untuk maksud dan tujuan tertentu. Kemudian adalah bagian-bagian surat. Yang pertama itu adalah kop surat. Kop surat dia terdiri dari nama organisasi, logo, ada alamat, telepon, text mail, ada emailnya, ada website. Yang kedua adalah tempat dan tanggal surat. Tanggal surat di mana surat tersebut dibuat, tempat di mana surat itu pun dibuat. Yang ketiga adalah subjek surat. Subjek surat terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada lampiran, yang ketiga ada perihal atau hal secara singkat tujuan dari dikirimkannya surat. Kalau lampiran itu biasanya berkas lain yang diikutsertakan dengan surat. Yang keempat ada objek surat. Objek surat di sini adalah pihak yang ingin dituju oleh pengirim surat. Kemudian yang kelima, di sini di contoh suratnya nggak ada ya, seharusnya adalah salam pembuka. Contohnya itu kayak dengan hormat, salam sejahtera, atau assalamualaikum. Yang keenam itu adalah isi surat. Maksud tujuan surat itu tuh ada di isi surat. Yang ketujuh adalah salam penutup. Di sini juga tidak dijelaskan salam penutup. Biasanya salam penutup itu terdiri dari hormat saya, hormat kami, atau wassalam. Yang 8, tanda tangan dan nama terang. Ada nama terang dari pengirim surat beserta tanda tangannya. Biasanya ada tembusan. Tembusan ini artinya adalah pihak-pihak yang berhak juga atau pihak-pihak yang ditujukan juga mendapatkan surat ini. Selanjutnya adalah prosedur pencatatan surat. Yang pertama, prosedur pencatatan surat itu bisa menggunakan 3. Yang pertama adalah model buku agenda, yang kedua model kartu kendali, yang ketiga sistem tata naskah. Secara umum tuh ada 2 ya, buku agenda dan model kartu kendali. Kalau buku agenda tuh buku yang digunakan untuk mencatat, mendaftar surat masuk atau surat keluar yang digunakan oleh suatu kantor atau organisasi. Kalau model kartu kendali ini gunanya menggantikan buku agenda. Biasanya dibuat menjadi 3 rangkap, bisa 4 rangkap maupun 5 sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama tuh biasanya ada warna putih, kemudian yang kedua biru atau hijau, dan yang terakhir itu warna pink. Nah, penggunanya juga sesuai dengan penanganan surat masuk dan surat keluar. Kalau sistem tata naskah ini biasanya digunakan di lingkungan kepolisian, tapi fungsinya sama, yaitu untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Nah, ini format buku agenda surat masuk dan format buku agenda surat keluar serta kartu kendali. Bisa kita lihat ya, yang pertama itu tuh kalau di format buku agenda surat masuk, maaf kepotong. Kita bisa lihat. Nah, ada nomor, tanggal terima ini di mana tanggal terima surat.
oleh perusahaan. Terima dari adalah siapa yang mengirimkan. Tanggal dan nomor surat adalah nomor dan tanggal di mana surat itu dibuat, perihal hal kita tulis, lampirannya kalau misalkan ada lampiran satu berkas, tulis aja satu. Terus ditujukan kepada siapa. Keterangannya strip aja. Kalau kode arsip itu biasanya menggunakan sistem kearsipan. Pada umumnya itu sistem abjad. Misalkan tadi saya perusahaan manajemen, bisa kita ambil 2 huruf pertama. MA, terus aja MA. Yang kedua adalah format buku agenda surat keluar. Formatnya ada nomor surat, tanggal surat ini di mana tanggal surat kita buat, dari pihak siapa, dikirimkan untuk siapa, perihalnya juga, lampiran tuliskan apabila lampiran, keterangan. Kemudian ada kartu kendali. Kartu kendali modelnya seperti ini ya. Ada indeks atau subjek, itu biasanya kode sistem pencatatan surat. Misalkan kode sistem pencatatan surat loh. Indeks subjek di sini tuh adalah si pengirim suratnya sendiri. Kalau ini surat masuk, kartu kendalinya berarti dari pengirim surat. Tanggal surat diterima, terus ini nomor urutnya biasa kita sebut dengan nomor urut 001. M atau K, kode untuk masuk atau keluar, kita buatin yang masuk. Perihalnya kita tuliskan, isi ringkas dari maksud tujuan surat, lampirannya apabila di lampiran kita tuliskan, dari siapa dan kepada siapa. Tanggal di sini adalah tanggal pembuatan surat. Pengelola adalah pihak pertama yang menerima surat, misalkan mungkin bagian staf kearsipan, parafnya juga paraf bagi orang yang menerima surat pertama kali. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada video prosedur pencatatan surat buku agenda. Nggak usah kita lihat ya, nanti bisa dilihat sendiri. Apa? Coba kita baca. Nah, di situ ada prosedur pencatatan surat buku agenda. Oh, ini ada contoh suratnya. Dan satu lembar contoh format buku agenda nomor. Namun, tidak ketahui siapa surat ini. Siapa suratnya? Kita mulai dengan nomor urut 00/2020. Tanggal terimanya, tanggal berapa, nomor surat, tanggal, pengirim, perihal, pembayaran. Kita perlu mengambil. Oke. Nah, itu ya contohnya. Nah, ini prosedur pencatatan surat kendali. Kita bisa lihat juga. Suratnya. Tuh, biasanya ada 3 rangkap yang tadi saya bilang yang warna putih. Mari kita mulai suratnya, suratnya. Di sini ada sukses service. Kita cukup tuliskan sukses service. Tuliskan sukses service. Kodenya biasanya SU. Isi ringkas. Jadi di sini ya, kan bagian bisa dilihat sendiri ya isinya. Nah, begitulah materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, saya punya satu quote dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Jadi, jangan salahkan untuk kalian mau terus belajar, karena pendidikan itu sangat penting. Pendidikan juga bisa kalian dapetin di mana aja, gak hanya di sekolah. Bisa di masyarakat, gak harus dari sekolah. Thank you buat kalian yang masih ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung PC saya aja buat anak-anak SMK YPKKP kelas 10 OTKP bagi mata pelajaran administrasi umum. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang lebihnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah.